Pecahan sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah anak-anak bertemu lagi dengan Pak Erdi pada hari Rabu. Pagi ini kita telah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jaga rasa syukur kita dengan ucapan alhamdulillah, dan juga kita jaga dengan kita tunjukkan dengan perbuatan, yaitu kalian senantiasa taat kepada Allah, ya, seperti rajin beribadah, ya, sholatnya kalian harus sholat, ingat pesan bapak kemarin, sholat kalian harus sholat berjamaah, ya, anak laki-laki khususnya, ya, anak kalian sering mengaji, mengaji uminya bukan hanya pada waktu jam sekolah saja, hari Senin sampai Kamis, tapi setiap waktu maghrib, setiap harinya luangkan waktu kalian untuk mengaji minimal 10 menit lah. Semoga Allah memberikan keistiqomahan, kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kita pagi ini akan belajar matematika. Siapkan, sudah siap ya kan buku pulpenanya? Sudah? Nah, kalau sudah siap, mari kalian buka halaman 175, yaitu tentang pecahan sederhana. Mari kita mulai belajar matematika bersama Pak Erdi. Nah, anak-anak, kalau sudah siap, kalian sudah membuka bukunya halaman 175. Oh iya, Bapak ingatkan kepada kalian, sudahkah kalian keadaan suci? Nah, kalau belum, kalian berwudu terlebih dahulu supaya nanti apa yang kita pelajari mendapat ridha Allah dan mudah masuk ke otak kita, ya. Bapak tunggu kalian pause, bisa berwudu, yang masih sudah batal bisa berwudu lagi, ya. Nah, mari anak-anak kita lanjutkan. Ingat, lihat bukunya, ya. Buku halaman 175, yaitu pecahan sederhana. Setengah, sepertiga, atau seperempat, atau bisa disebut 1/2, biasa disebut setengah, 1/3 atau sepertiga, dan 1/4 atau seperempat. Nah, kalian pasti tidak asing mendengar kata-kata tersebut, ya, bilangan-bilangan tersebut. Nah, pada buku kalian itu, pecahan itu merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Nah, bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda yang utuh. Nanti Bapak kasihkan contoh, ya. Contoh ini, ya. Yowes, langsung contoh. Ini ada satu buah semangka. Bapak belah menjadi 2. Seperti ini hasilnya, belahannya dari belahan semangka tadi. Ini, ya. Nah, ini menjadi 1/2. Satu bagian ini setengah, ini menjadi setengah. Inilah namanya setengah atau 1/2. Ini setengah bagian dari semangka, ini setengah bagian dari semangka. Itulah anak-anak, perperan ini atau 1/2 inilah dinamakan pecahan. Nah, selanjutnya di buku kalian, pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari sekelompok benda. Sama, ya, bunyinya. Pecahan dapat dinyatakan A/B. Nah, A/B, yang mana A ini merupakan pembilang namanya, nak, ya. Ini merupakan pembilang, dan B ini namanya apa, nak?
Di buku kalian? Betul, penyebut. Nah, A per B atau pembilang dibagi penyebut itulah disebut sebuah pecahan. Nah, seperti pada contoh buku kalian ini. Nah, sebuah pepaya itu dipotong menjadi dua bagian. Satu bagian ini jika ditulis dinyatakan dalam pecahan itu adalah 1/2. Artinya ini satu bagian dari dua potongan samaan pepaya. Udah paham ya? Atau ini contoh yang kedua, pepayanya dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Berarti setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Artinya satu potong ini, satu bagian ini satu bagian ini dari 3 potongan pepaya disebut 1/3 dan seterusnya 1/4. Nah, ini sama 1/4. Satu potong pepaya dibagi menjadi 4. Setiap potongannya bisa ditulis atau dinyatakan dengan 1/4. Sudah paham ya, Nak ya? Itulah yang disebut pecahan sederhana. Langsung ke contoh ini ya. Ada sebuah gambar seperti ini. Jika diarsir ini ya. Gambar yang pertama, ini adalah gambar lingkaran yang dipotong menjadi separuh ya. Yang diarsir adalah satu bagian. Ini adalah bagian yang diarsir itu dapat dinyatakan menjadi ke dalam pecahan 1/2 atau setengah. Artinya arsiran ini dinyatakan satu bagian arsiran ini dari 2 bagian lingkaran ya. Sudah? Kalau yang kedua 1/3, satu arsiran ya. Arsiran ini dinyatakan satu bagian dari 3 potongan lingkaran ini ya. Nah, sama dengan bangun-bangun seterusnya. Nah, sudah ya. Selanjutnya di soal kalian itu satu potong biskuit dapat dinyatakan dengan pecahan satu potongnya saja. Berapa ini? 1/2 karena ini satu bagian dari 2 potongan. Paham ya? 1/2 mudah sekali. Dan selanjutnya kalian kerjakan di buku paket. Nggak usah di buku tugas, langsung di buku paket aja, udah cukup. Yang penting kalian paham ya. Selanjutnya kalian buka halaman 181. Langsung ya. Kamu langsung melihat ke pecahan sederhana lainnya. Ini ya. Kamu sebelumnya sudah mengenal pecahan 1/2, 1/3 dan 1/4. Sekarang kita perhatikan contoh pada buku kalian, pecahan sederhana lainnya. Ini ya. Yang pertama, contoh yang pertama, ini ada satu kotak yang dipotong menjadi 4 bagian. Sementara yang 3 bagian ini yang diarsir. Nah, bagian yang diarsir ini jika ditulis dalam bentuk pecahan itu bagaimana? 3/4, artinya 3 bagian dari 4 potongan. Paham ya, Nak ya? Sama kalau yang kedua ini, lingkarannya ini bagiannya dipotong menjadi berapa bagian ini semuanya? Kita hitung dulu semuanya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya bagiannya 8 potong ini ya. Kalau yang diarsir berapa? Oh, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 berarti ini 7/8. Di buku kalian itu kalian rubah ya. Ini artinya 7 arsiran dari 8 potongan atau bagian. Sudah?
Nah, sekarang kalian langsung kerjakan pada halaman soal bawahnya ini ya. Nah, warnailah bagian gambar sesuai pecahan yang telah ada pada soal ya. Kalian gunakan pensil kalian, kalian arsir, langsung kerjakan di buku paket, tidak usah di buku tugas. Yang penting kalian paham tentang pecahan sederhana. Bapak kasih contoh satu, ini ya. Yang pertama 3/5, ini bagian bangunnya. Ini dibagi menjadi berapa nak? Kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan? Berarti kalau 3/5 nanti yang dihasil berapa? 3. Yang dinyatakan ini adalah 3 bagian dari 5 potongan atau 5 bagian ini ya. Sudah paham? Sudah pastinya ya, mudah sekali. Kalau nomor 2, ini caranya bagaimana Pak? Kalian hitung dulu ya. Kalian hitung dulu, terus kalian tulis yang diarsir itu sebagai pembilang atau sebagai yang atas. Sudah ya? Mudah ya? Dah. Selanjutnya kalian buka halaman 188. Kita selesaikan matematika pada tema 2 subtema 4 ini ya nak ya. Ya, mudah sekali pecahan sederhana itu. Nah, sekarang pecahan senilai, pecahan yang memiliki nilai sama, yang sama dengan pecahan yang lain. Nah, ini ya. Contohnya, ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk beternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Perhatikan pembagian tanah berikut. Nah, anak-anak, ini Bapak akan menjelaskan tentang pecahan yang senilai ya nak ya. Lihat gambar kalian pada halaman 188. Yang pertama, ini ada satu petak tanah utuh. Ini masih tulisannya satu petak utuh. Dan itu dibagi menjadi setengah, dibagi menjadi 2 atau 2 bagian. Yang mana bagi satu bagiannya bisa ditulis 1/2 atau setengah. Ini 1/2. Berarti ini setengah, ini juga setengah. Nah, sementara Bapak akan membagi, nah ini kemarin ya, ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut ini menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Nah, yang setengah ini dibagi lagi, Bapak akan membagi nih ya. Terus setengah yang kedua ini juga dibagi. Ini ada berapa bagian? 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Berarti setengah bagian ini tadi dibagi menjadi 3. Terus setengah yang ini dibagi menjadi 3 juga. Kita untuk penyebutnya yang bawah ini kita hitung semua bagian ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti setengah bagian tadi bisa dinyatakan dengan pecahan yaitu 3/6. 3 bagian ini dari 6 potongan atau bagian. Ini juga yang setengah bawah ini, bagian bawah ini, yang setengah bawah ini juga ditulis 3 karena ada 3 bagian. Yang setengah ke bawah ya, 3/6 juga karena ini 3 bagian dari 6 potongan ya. Sudah jelas? Ini 3/6 dan 1/2 ini nilainya sama. Kalian lihat. Ini semuanya ini dengan 3/6 ini sama enggak? Sama. Nah, itu sama halnya dengan gambar selanjutnya. Yang setengah ini dibagi menjadi 4. Kalau yang tadi 3, yang ini 4. Ini juga yang bawah, setengah yang bawah ini juga 4. Terus penyebutnya berapa?
Berapa ini semuanya bagian? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti setengah bagian yang atas itu dapat ditulis 4/8 karena 4 bagian dari 8 potongan ini ya. Terus ini juga setengah yang bawah ini. Luasnya kan sama kok. Ya, ini sama kan? Ini bisa ditulis 4 bagian dari 8 potongan ya, karena ini jumlahnya 4, atas juga 4, berarti 4/8. 8-nya dari mana? Semua potongan dihitung. Ini bagiannya ya. Pak, saya pengen bukti kok sama Pak, padahal angkanya besar. Nah, lihat 1/2 apakah sama dengan 3/6? Pak, ini kok bisa dikatakan sama itu bagaimana Pak? Lihat ya, meskipun ini angkanya berbeda, tapi ini sejatinya sama. Tadi kan kalian bisa dibuktikan dengan gambar. Nah kalau angka Pak, kok angkanya bisa sama? Ini kalau kita sederhanakan, nanti kelas 4 sudah mulai ya, kalian nanti menyederhanakan pecahan ya. Ini kalau dibagi 3, ini juga dibagi 3. Atas pembilang dibagi 3, bawah juga dibagi 3. Apakah nanti akan sama? 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Sama kan? Nah, Pak saya belum paham. Nanti kalian kelas 4 akan paham sendirinya. Sudah? Nah, kalau kalian ini, nah ini ya, kalian bisa melihat garis bilangan yang berbentuk pecahan ini. Pak, ini maksudnya bagaimana? Yang senilai itu yang urut, ada titik-titiknya ini. Setengah, ini sama dengan 2/4, ini sama dengan 3/6, ini sama 4/8, 5/10, ini sama nilainya. Terus sepertiga ini sama nilainya dengan 2/6. Terus 2/3 ini nilainya sama dengan 4/6. 1/4 ini sama dengan 2/8. Ya, sudah ya? Paham ya? Nah, cukup mudah sekali. Kemudian kalian kerjakan latihan halaman 189 ini agar lebih paham ya. Kalian kerjakan di buku paket pakai pensil ya. Silahkan, waktunya fleksibel, bisa sekarang, bisa nanti setelah isya, setelah maghrib boleh, atau sore setelah diniyah. Nah anak-anak, alhamdulillah materi tentang pecahan sederhana sudah kita pelajari bersama-sama. Semoga kita diberikan kepahaman oleh Allah dan setiap detiknya diberikan pahala oleh Allah karena kita sedang belajar ya. Anak-anak, ingat kalian harus jujur dan jujur mengerjakan tugasnya, tidak dikerjakan oleh orang lain. Kalian harus mengerjakannya sendiri. Kalian harus jujur ya. Jujur ya anakku ya. Nah, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.